least nyampe berani untuk loncat tuh. Oke. Oh, nyampe tapi Berani untuk loncat dari Iya, seorang iya. profesional. Sedekah itu kan sacrifice kata Ustadz ya. iya pengorbanan. Pengorbanan, apa yang paling besar yang saya bisa korbankan kayak gitu ya. Kalau uang ya segitu-segitu aja, kurang aja. Ternyata ego kita, yaitu apa? Allah. Pangkat, taruh deh. Jabatan taruh deh. Gaji taruh deh, Taruh deh. berani nggak? Tapi ada ketakutan nggak waktu Wah itu? banget dong. Wih, ntar gimana nih? Banget gitu kan? dong, saya 2 tahun mikir seperti itu. 2 tahun sebelum? 2 tahun sebelum akhirnya memutuskan Oh. itu udah mengganggu saya tuh. Oke. Mengganggu saya, iya enggak. Ntar gimana kuliah Iya. anak apa? Terus gak taunya ya Allah berikan itu. Saya ada kesempatan untuk nemenin ayah, kasih. Nih loh. Akhirnya jadi berani Iya, menemukan kebahagiaan. iya. Iya. Tapi ini menarik sih, Pak. Nah, Karena kemarin-kemarin bintang tamunya kan soal ya umur 20-20-an lah. Soal ngejar karir. Tapi lewat Allah gitu kan. Nah kali ini belajar dari sisi yang atasnya lagi. Jadi setelah dapat karir itu ke depannya kayak gimana gitu. Iya. About finding your purpose in life. Bagaimana cara menemukan gitu ya, tujuan hidup kamu gitu. Tapi kan kalau untuk kita nih ya Mia, anak muda yang basic pengalamannya juga masih dibilang nol lah. Kita belum begitu tahu banget hidup tuh kayak apaan sih, karena memang kita baru brojol. Ya kan? Maksudnya kita belum tahu, belum ketemu banyak orang, berkenalan dengan banyak hal, jatuh bangun tuh kita belum lah gitu. Iya. Nah, itu bagaimana Pak? Apakah kita harus ya udah you go first gitu. Lu jalan aja dulu, nanti lu juga bakal ketemu tujuan hidup lo atau dipikirin dari awal. Baru kemudian melakukan. Kayaknya mumpung ada Coach Cakra kan, kita nanya beliau nih. Iya. Bagaimana Coach nih Gimana menghadapi ya? pertanyaan milenial kayak gini? Tiap orang tuh kan fasenya beda-beda ya. Oke. Ada yang masih muda, ada yang udah di tengah-tengah, ada yang di ujung. Jadi kadang-kadang nih kalau misalnya kita yang masih di level 1, dapat ilmunya level 10, kita mau loncat gitu. Padahal kita nggak. Padahal suatu wisdom, kebijaksanaan itu nggak bisa diajarin. Mesti nemu sendiri. Oke. Gitu. Ilmu bisa diajarin tapi wisdom itu harus nemu sendiri gitu loh. Kuncinya adalah self awareness ya. Kita mesti tahu nih. Kadang-kadang kita nggak aware nih. Nafas yang kita hirup, baju yang nempel ini kan kayak kita rasain karena kita udah merasa. Kita nggak ngerasa ada baju Self-awareness nempel. Ini, pemirsa nyadar diri, tahu posisi diri, itu kan ya? Betul. Posisi kita apa, di posisi saat ini purpose kita apa. Kalau purpose-nya belajar ya belajar dulu. Jadi setiap fase purpose-nya beda-beda gitu. Beda-beda. Mungkin untuk level tertentu purpose-nya adalah ngajarin yang lain karena sudah udah ada pengetahuan. Tapi satu tertentu mungkin menyemangati yang di atas, kan macam-macam. Ibaratnya Jadi mungkin nggak bisa disamain. nggak bisa dibilang gini nggak Coach? Dari misalkan kalau orang nyari duit, dari nggak punya duit, purpose-nya nyari duit dulu. Oh iya dong. Tapi itu harus kelar dulu tuh. abis dapat duit, purpose-nya bagi-bagi. Iya. Bisa begitu nggak? Iya, karena Iya. kan Tuhan kasih peran masing-masing. Oke. Perannya kamu ada, kalau semuanya jadi direktur siapa yang mau jadi office boy? Iya benar. Padahal direktur tergantung sama office boy. Iya benar. Si manajer tergantung sama sales. Benar. Sales tergantung sama supir ojek gitu ya. Iya. Semuanya memenuhi Semua purpose. saling memenuhi anu ya. purpose. Tapi nanti di level tertentu masing-masing Tuhan kasih tuh purpose kamu lebih tinggi lagi. Nah itu nggak bisa diajarin ya. Kuncinya Itu mesti menarik ya mindfulness. pemirsa. Purpose itu jadi kayak semacam amanah juga dong dari Allah. Saya nangkepnya kok begitu ya. Karena setiap orang udah nyampe derajat 1, Allah kasih lagi purpose 2. Betul. Purpose 3 terus sampai ya nanti Allah bilang oke done, selesai kamu balik. Itu kan? terakhir. Meninggal. Kalau kita tidak memenuhi itu pasti ada yang ganjel. Iya. Pasti kita ada ganjel. Nah, tapi sekarang kita self aware apa enggak bahwa ada sesuatu yang hampa di diri kita. Bisa nggak dibilang begini ya, pemirsa ya. Kalau kita kehilangan tujuan hidup, satu ciri yang paling utama adalah kita confused, bingung, hampa, kosong. Bisa nggak begitu Coach? Akibatnya begitu jadinya. Akibatnya begitu. Efeknya jadi begitu. Nah Coach membedakan antara, saya kan lihat sesuai dengan judul hari ini ya. Senang itu beda sama bahagia. Oke. Bedainnya kayak apa? Kalau senang, dapat uang senang.
gitu ya. Dapat mobil senang. Tapi ada masanya nih, ada lifetime-nya. Dapat uang 100.000 senang, mungkin besok udah nggak seneng lagi. Karena udah habis. Dapat uang 1 miliar senengnya lebih lama tuh. Oke. Gitu. Naik mobil yang harganya murah seneng. Dapat yang harganya miliar seneng juga. Tapi yang miliar masanya lebih lama. Tapi kalau misalnya senangnya ini udah lewat, mobil murah sama mobil mewah sama senengnya. Oke. Karena dia udah nggak merasa mewah lagi. Oh ini adalah kendaraan. Kaleng. Gitu. Senang. Jadi itu senang ada umurnya. Temen saya bilang kok, bagi gue sih mobil murah, mobil mahal sama aja. Gue gak pernah naik dua-duanya. Ya mungkin dia udah nyampe. Gue naik motor. Nah itu senang. Jadi murah, mahal, nanti pada kurva yang satu sama. Sama, senangnya pakai motor sama itu sama. Orang nanti udah naik mobil yang mewah, seneng lagi naik yang mobil yang klasik, yang jadul, lebih menikmati lagi. Loh, berarti yang seneng yang mana? Mewahnya apa, yang jadulnya kan jadi bingung. Iya. Nah, itu kalau senang. Nilai apa intrinsiknya beda ya. Itu yang membutakan. Makanya kadang-kadang kita ngejar sesuatu yang nggak ada ujungnya gitu. Allah, makanya Allah bilang fata morgana di situ ya. Iya, makanya yang harus dicari adalah bahagia. Bahagia itu apa? Bahagia itu adalah di saat kita menjadi sesuatu yang lebih dari kita. Jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kita tadinya sendiri bahagia. Punya istri, oh ternyata purpose saya punya istri loh, punya anak. Oh ternyata saya hidup ini untuk, habis itu ngeliat anak kita sehat, bahagia. Apalagi punya, seperti Ustadz punya sekolah. Oh banyak orang yang belajar, banyak ada perusahaan, banyak orang yang mendapatkan rezeki dari situ. Itu nggak bisa dibeli, itu bahagia. Ternyata apa yang saya usahakan bermanfaat buat orang lain, itu nggak hanya senang. Bahagia, dan bahagia nggak ada habisnya. Coach bisa nggak ya dalam keadaan miskinnya seseorang, dalam keadaan nggak punyanya seseorang, atau malah dalam keadaan menderitanya dia dan punya banyak masalah, seperti dialami mungkin bagi sebagian pemirsa ya, orang itu malah ketemu purpose-nya, bisa nggak? Bisa, karena kadang-kadang yang bikin kita nggak bahagia, nggak senang tuh kita fokusnya dengan apa yang kita nggak punya. Oh, Kita lupa apa yang kita punya. Iya. Gitu. Di situ mana syukur juga ya. Iya, nggak punya uang 100 juta, 200 juta, 1 miliar. Mas kan punya kelingking. Saya potong, saya bayar 100 juta. Iya benar. Jangan. Kupingnya saya potong 50 juta, enggak. Berarti kaya dong 100 juta, 200 juta, 300. Iya, benar, Terus nggak benar, disyukuri benar, kesehatan, benar. nggak disyukuri nafas ini nafas kan mahal banget kalau mahal. udah dipompa. Lah ini Kalau udah salah. Iya. Gara-gara nggak oksigen nggak lancar ke kepala, Nah, masalah. tapi kita yang sehat kan nggak menghargai